Dalam dunia yang terus berubah, satu hal yang tetap konstan adalah pencarian kita akan kesuksesan dan kebahagiaan. Namun apa rahasia sebenarnya untuk mencapai kedua hal ini? Mengapa beberapa orang tampaknya memiliki segalanya berjalan dengan baik untuk mereka, sementara yang lain berjuang untuk menjaga segalanya agar tetap berada di jalurnya? Lalu, bagaimana kita bisa mencapai potensi penuh kita dalam kehidupan pribadi dan profesional? Stephen R. Covey dengan bukunya The 7 Habits of Highly Effective People menawarkan panduan yang telah terbukti mengubah hidup jutaan orang. Sebelum lanjut, saya mau disclaimer dulu nih. Konten ini terinspirasi saat mengunjungi dan berbincang dengan 4 orang-orang hebat di Pulau Dewata, Bali tahun lalu. Ada Aji Krishna, pemilik Krishna Oleh-oleh. Ada Beli Jering, pentolan SID yang lini bisnisnya asik banget. Lalu ada Pak Bambang, penemu dan pemilik minyak kutus-kutus. Serta Ade Rai, seorang atlet binaraga profesional Indonesia. Kisah mereka, jalan hidup mereka, kesuksesan mereka, prinsip-prinsip yang mereka pegang, kebiasaan-kebiasaan yang mereka lakukan, itu luar biasa. Puncaknya saat podcast dengan Ade Rai, Beli Ade Rai sempat menyinggung tentang Stephen R. Covey dengan 7 habitnya. Dan buat saya, itu sangat menarik. Jadi please, ini mungkin konten paling effort yang saya buat khusus untuk Anda. Dan bisa jadi ini akan mengungkap kunci kesuksesan yang sebenarnya yang mungkin akan mengubah cara Anda melihat dunia dan juga berinteraksi dengan orang lain. Atau bisa jadi menjadi jawaban dari segala kegundahan Anda selama ini. So, pastikan simak sampai habis. No skip-skip. Bayangkan Anda berada di persimpangan jalan hidup, di mana setiap pilihan yang Anda buat akan membentuk masa depan Anda. Inilah esensi proaktivitas. Kebiasaan pertama yang diajarkan oleh Stephen Covey. Proaktivitas bukan hanya tentang mengambil inisiatif, tetapi juga memahami bahwa kita adalah arsitek dari nasib kita sendiri. Di dunia yang penuh dengan ketidakpastian, mudah bagi seseorang untuk merasa sebagai korban dari keadaan. Namun, Covey mengajarkan kita bahwa kunci untuk mencapai sukses dan kebahagiaan terletak pada kemampuan kita untuk merespon secara proaktif. Ini berarti mengakui kekuatan kita untuk memilih respon kita terhadap situasi apapun, bukan sekedar bereaksi terhadapnya. Contoh kehidupan nyata dari kekuatan proaktivitas dapat dilihat pada individu-individu yang berhasil mengatasi rintangan besar. Ambil contoh, J.K. Rowling yang menghadapi penolakan demi penolakan sebelum akhirnya Harry Potter diterbitkan. Dia tidak membiarkan keadaan menentukan nasibnya. Dia terus mencoba hingga berhasil. Menurut Tony Robbins, seorang pembicara motivasi terkemuka, it's not the event of our life that shape us, but our belief as to what those event means. Robbins menekankan bahwa interpretasi kita terhadap peristiwa bukan peristiwa itu sendiri yang menentukan bagaimana kita merespon dan pada akhirnya hasil yang akan kita raih. Menjadi proaktif berarti mengubah jika saja menjadi saya akan. Dan itu adalah peralihan dari menyalahkan keadaan atau orang lain menjadi mengambil tanggung jawab penuh atas hidup kita. Ini adalah langkah pertama menuju sukses dan kebahagiaan karena menempatkan kendali kembali ke tangan kita, memberi kita kekuatan untuk mengubah nasib kita. By the way, topik ini yang seru, Beli Ade Rai bahas di seri podcast waktu saya berkunjung ke pusat kebugaran milik Beli Ade di Bali. Oke, kita lanjut ya. Covey mengajarkan bahwa proaktivitas bukan hanya tentang tindakan, tetapi juga tentang sikap. Ketika kita memilih untuk bersikap proaktif, kita tidak hanya mengambil kendali atas tindakan kita, tetapi juga atas perasaan dan sikap kita terhadap kehidupan. Ini adalah fondasi yang kuat untuk membangun kebiasaan yang akan membawa kita ke puncak sukses dan kebahagiaan. Mari kita mulai perjalanan kita menuju sukses dan kebahagiaan dengan memeluk proaktivitas. Ini adalah langkah pertama, tapi langkah yang paling krusial. Dengan memilih untuk menjadi arsitek dari nasib kita sendiri, kita membuka jalan bagi kemungkinan yang tak terbatas. Memiliki visi yang jelas tentang apa yang ingin Anda capai dalam hidup adalah seperti memegang peta saat Anda berada di tengah hutan belantara. Tanpa peta tersebut, Anda mungkin berjalan tanpa tujuan, atau bahkan lebih buruk, berputar-putar di tempat yang sama. Stephen Covey dalam kebiasaan keduanya, memulai dengan akhir di pikiran, mengajarkan kita pentingnya memiliki tujuan yang jelas dan definitif dalam hidup. Kebiasaan ini mendorong kita untuk mempertanyakan inti dari apa yang benar-benar kita inginkan dalam hidup, baik secara profesional maupun pribadi. Ini bukan hanya tentang menetapkan tujuan, tetapi tentang memahami nilai-nilai yang membimbing kita menuju tujuan tersebut. Dengan memulai dengan akhir di pikiran, kita menciptakan rencana, planning untuk hidup kita yang bertindak sebagai kompas, membimbing kita melalui keputusan dan tantangan dengan tujuan yang jelas dan terfokus.
Covey menyarankan latihan penciptaan, pernyataan misi pribadi sebagai alat untuk membantu mendefinisikan visi dan nilai kita. Pernyataan misi ini berfungsi sebagai pengingat konstan tentang apa sih yang sebenarnya paling penting bagi kita untuk membantu kita tetap berada di jalur bahkan ketika dihadapkan pada distraksi atau rintangan maupun tantangan. Sebagai contoh, Nelson Mandela memiliki visi yang jelas tentang Afrika Selatan yang bebas apartheid. Meskipun menghadapi tantangan yang tak terhitung jumlahnya, termasuk 27 tahun penjara, Mandela tidak pernah kehilangan fokus pada tujuan akhirnya. Visi ini bukan hanya bimbingan bagi tindakannya, bagi actionnya, tetapi juga sumber kekuatan dan inspirasi bagi banyak orang di seluruh dunia. Kebiasaan ini tidak hanya relevan untuk pencapaian pribadi, tapi juga sukses profesional. Perusahaan dan organisasi yang memiliki visi yang jelas dan terkomunikasikan dengan baik, cenderung lebih sukses, lebih berhasil daripada mereka yang tidak. Visi ini membantu memastikan bahwa setiap keputusan dan tindakan selaras, align dengan tujuan akhir. Memastikan efisiensi dan efektivitas dalam mencapai tujuan. Start with the end, memulai dengan akhir di pikiran, juga mengajarkan kita tentang pentingnya hidup secara sadar dan dengan tujuan. Ini mendorong kita untuk berpikir secara mendalam tentang legacy atau warisan yang ingin kita tinggalkan, dan bagaimana kita ingin diingat. Dengan memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang ingin kita capai, kita dapat menjalani setiap hari dengan tujuan dan arah yang lebih besar. Memastikan bahwa setiap langkah yang kita ambil membawa kita lebih dekat ke tujuan kita. Dengan mengadopsi kebiasaan ini, kita tidak hanya menetapkan fondasi untuk sukses dan kebahagiaan kita sendiri, tetapi juga memberikan inspirasi dan bimbingan bagi orang lain dalam mencapai visi atau tujuan mereka. Ini adalah tentang menciptakan kehidupan yang bermakna. Satu di mana setiap tindakan dan keputusan dibuat dengan tujuan yang jelas dan visi untuk masa depan. Mari kita bawa prinsip memulai dengan akhir di pikiran, bawa ke dalam kehidupan kita, memastikan bahwa setiap hari kita hidup adalah langkah maju menuju pencapaian tujuan dan impian kita. Dalam hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari, mudah untuk terjebak dalam aktivitas yang sibuk namun tidak produktif. Kita seringkali terganggu oleh kegentingan yang tampaknya mendesak, tapi sebenarnya nggak penting. Kehilangan fokus pada apa yang benar-benar berkontribusi pada tujuan jangka panjang kita. Stephen Covey dalam kebiasaan ketiganya, mengutamakan yang utama, mengajarkan kita bagaimana membedakan antara tugas yang mendesak dengan yang penting. Memungkinkan kita untuk fokus pada apa yang benar-benar berarti. Kebiasaan ini berputar di sekitar konsep manajemen waktu dan prioritas. Covey memperkenalkan matriks prioritas yang membagi tugas menjadi 4 kuadran berdasarkan urgensi dan kepentingannya. Kuadran 1 berisi tugas yang mendesak dan penting. Sementara kuadran 2 berisi tugas yang tidak mendesak tetapi penting. Kuadran 3 dan 4 berisi tugas yang mendesak tetapi tidak penting. Dan tugas yang tidak mendesak dan tidak penting. Berturut-turut, kunci dari kebiasaan ini adalah menghabiskan lebih banyak waktu di kuadran 2 yang mendorong perencanaan, pencegahan, dan pembaruan diri. Warren Buffett, salah satu investor paling sukses di dunia, terkenal dengan pendekatannya terhadap prioritas. Dia pernah memberi saran kepada pilotnya untuk mencatat 25 tujuan karirnya, kemudian memilih 5 yang paling penting dan mengabaikan sisanya sampai 5 tersebut tercapai. Pendekatan Buffett mencerminkan esensi dari mengutamakan yang utama. Fokus pada beberapa hal penting daripada mencoba melakukan semuanya dan akhirnya nggak dapat apa-apa, tidak mencapai apa-apa. Dalam praktiknya, ini berarti mengatakan no, mengatakan tidak kepada tugas-tugas yang mungkin tampak mendesak, tetapi tidak membantu kita untuk mencapai tujuan jangka panjang kita. Dan ini bisa jadi sesederhana menolak undangan rapat yang nggak relevan, atau membatasi waktu yang dihabiskan untuk medsos. Contoh kehidupan nyata dari prinsip ini bisa dilihat dalam cerita sukses banyak pembisnis dan profesional. Mereka yang berhasil seringkali sangat pandai mengatur waktu mereka, memfokuskan energi mereka pada aktivitas yang memajukan tujuan pribadi dan profesional mereka, sambil menghindari pengalihan yang nggak ada gunanya atau yang tidak menghasilkan nilai. Mengutamakan yang utama juga berarti mengakui pentingnya keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Dengan memberi perhatian pada aspek kehidupan yang meningkatkan kesejahteraan kita, misalnya seperti keluarga, kesehatan, dan juga hobi, sehingga kita tidak hanya menjadi lebih produktif, tapi juga lebih bahagia. Menjadi efektif dalam mengutamakan tugas bukanlah tentang bekerja lebih keras, tetapi bekerja lebih cerdas. Dengan memfokuskan energi kita pada apa yang benar-benar penting, kita akan dapat mencapai lebih banyak dengan kualitas yang lebih tinggi
dan dengan stres yang lebih sedikit. Mengadopsi kebiasaan ini memerlukan disiplin dan komitmen untuk mengevaluasi secara teratur apa yang penting dalam kehidupan kita dan membuat penyesuaian yang diperlukan. Namun, hasilnya akan menjadi hidup yang lebih terarah, berarti, dan memuaskan, serta lebih sepadan dengan usaha tersebut. Dalam interaksi sehari-hari, sikap kita terhadap kolaborasi dan kompetisi bisa sangat menentukan hasil yang kita capai. Stephen Covey memperkenalkan konsep berpikir menang dan menang sebagai kebiasaan keempat, yang merupakan fondasi untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan, win-win solution. Dan ini adalah tentang mencari solusi yang tidak hanya menguntungkan kita sendiri, tetapi juga orang lain yang terlibat. Pendekatan ini menekankan pentingnya kerjasama dan saling menghormati kebutuhan dan harapan semua pihak. Berpikir menang dan menang bukanlah tentang kompromi atau kekalahan. Sebaliknya, ini tentang mencari solusi yang memperkaya semua yang terlibat. Dan ini memerlukan integritas dan kedewasaan, serta keyakinan bahwa keberhasilan bersama adalah mungkin. Dalam prakteknya, ini berarti menghargai dan mempertimbangkan pandangan dan kebutuhan orang lain sambil tetap jujur terhadap nilai dan tujuan kita sendiri. Dalam dunia bisnis, pendekatan menang dan menang telah terbukti meningkatkan kreativitas dan inovasi. Ketika karyawan merasa dihargai dan percaya bahwa kemenangan mereka diakui, mereka lebih cenderung berkontribusi dengan ide-ide baru dan bekerja keras untuk mencapai tujuan bersama. Misalnya, perusahaan seperti Google mendorong inovasi dengan memberikan kebebasan kepada karyawannya untuk mengeksplorasi atau mencoba-coba proyek-proyek baru dan ide-ide kreatif. Menciptakan lingkungan di mana semua orang merasa bisa berekspresi dan bisa merasa untuk menang. Di tingkat pribadi, mengadopsi sikap menang dan menang dalam hubungan kita dapat mengubah cara kita berinteraksi dengan keluarga, teman, dan juga kolega. Hal ini membantu kita membangun hubungan yang lebih kuat dan lebih harmonis, di mana komunikasi terbuka dan kepercayaan adalah kunci. Alih-alih melihat konflik sebagai pertempuran yang harus dimenangkan, kita akan dapat melihatnya sebagai peluang untuk memahami satu sama lain dengan lebih baik dan mencari solusi yang memenuhi kebutuhan semua orang. Salah satu tantangan terbesar dalam menerapkan berpikir win-win atau menang-menang adalah mengatasi mentalitas kelangkaan, yang artinya keyakinan bahwa agar seseorang untuk menang, orang lain harus kalah. Di mana dalam kenyataannya, dunia penuh dengan kesempatan, penuh dengan sumber daya, dan dengan bekerja sama, kita bisa menciptakan lebih banyak nilai dan keberhasilan bagi semua orang yang terlibat. Menerapkan kebiasaan ini membutuhkan latihan dan kesadaran diri. Artinya, secara aktif mendengarkan, open membuka diri terhadap perspektif yang berbeda, dan bersedia menyesuaikan sikap dan tindakan kita untuk mencapai hasil yang saling menguntungkan. Kunci dari berpikir menang-menang adalah memahami bahwa keberhasilan bersama adalah hasil akhir yang paling berharga. Dengan memeluk kebiasaan berpikir menang-menang, kita tidak hanya meningkatkan kemampuan kita untuk bisa mencapai kesuksesan, tapi juga membangun dunia di mana kerjasama dan saling menghargai adalah norma. Ini adalah langkah penting menuju kehidupan yang lebih produktif, memuaskan, dan tentunya lebih harmonis. So, jangan sikut-sikutan lah, think win-win. Dalam dunia yang seringkali dipenuhi dengan komunikasi one way atau satu arah dan pemahaman yang dangkal, kebiasaan kelima dari Stephen Covey, mengerti orang lain sebelum dimengerti, mengajarkan kita tentang pentingnya untuk mendengarkan secara empatik. Listening. Kebiasaan ini menekankan pentingnya membangun komunikasi yang efektif dengan benar-benar mendengarkan dan memahami perspektif orang lain sebelum mencoba untuk didengar dan dipahami sendiri. Mendengarkan secara empatik berarti mendengarkan dengan niat untuk benar-benar memahami apa yang sedang dikatakan, bukan hanya untuk merespon atau untuk menanggapi dengan pendapat kita sendiri. Ini melibatkan mendengarkan dengan hati, bukan hanya dengan telinga, dan mencoba merasakan apa sih yang sebenarnya dirasakan oleh orang lain dan melihat dunia dari sudut pandang mereka. Dr. Brené Brown, seorang peneliti dan penulis terkenal, sering berbicara tentang pentingnya empati dalam membangun koneksi manusia yang sebenarnya. Dia menekankan bahwa empati membutuhkan kerentanan
yang artinya bersedia untuk berhubungan dengan perasaan seseorang tanpa mencoba mengubahnya atau menyelesaikannya. Dan ini sangat selaras dengan prinsip Covey tentang pentingnya mencari pemahaman sebelum mencari untuk dipahami. Mendengarkan secara empatik memiliki kekuatan untuk mengubah hubungan. Ketika orang merasa didengar dan dipahami, mereka lebih terbuka untuk mendengarkan dan memahami perspektif Anda. Yang pasti ini akan menciptakan lingkungan di mana komunikasi yang sebenarnya bisa terjadi memungkinkan untuk penyelesaian konflik yang lebih efektif dan membangun hubungan yang lebih kuat dan juga sudah pasti lebih bermakna. Dalam konteks profesional, kebiasaan ini penting banget. Misalnya, seorang pemimpin yang mendengarkan secara empatik kepada timnya tidak hanya akan mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang tantangan dan kebutuhan mereka, tetapi juga akan membangun kepercayaan dan rasa hormat. Ini pada gilirannya meningkatkan motivasi dan komitmen tim mengarah pada hasil yang lebih baik. Menerapkan kebiasaan ini dalam kehidupan sehari-hari membutuhkan latihan dan kesabaran. Artinya, berarti melambatkan memberikan perhatian penuh kepada orang lain dan menahan diri dari merumuskan respon Anda saat mereka berbicara. Dengan melatih diri untuk mendengarkan secara empatik, kita membuka diri terhadap pemahaman yang lebih dalam tentang orang lain. Dan pada akhirnya, pemahaman yang tentunya lebih dalam tentang diri kita sendiri juga. Memahami kekuatan mendengarkan secara empatik dan menerapkannya dalam interaksi kita dapat membawa transformasi yang lebih mendalam, baik dalam hubungan pribadi maupun profesional. Dan ini adalah langkah kunci menuju membangun dunia yang lebih paham, di mana orang merasa dihargai dan merasa dipahami. Dengan memeluk prinsip mencari untuk dipahami, kemudian untuk dipahami, kita tidak hanya menjadi komunikator yang lebih baik, tetapi juga individu yang lebih empatik dan connected atau terhubung. Siapa sih yang nggak mau didengarkan? Sinergi. Kebiasaan keenam yang diperkenalkan oleh Stephen Covey adalah tentang mengakui dan memanfaatkan kekuatan kerja sama. Konsep ini didasarkan pada prinsip bahwa hasil gabungan dari dua orang atau lebih yang bekerja bersama secara harmonis jauh lebih besar daripada jumlah dari apa yang bisa mereka capai secara individu. Sinergi bukan hanya kerjasama, itu adalah kerjasama kreatif yang menghasilkan solusi dan hasil yang tidak bisa dicapai oleh individu yang bekerja sendiri. Intinya, sinergi adalah penerimaan dan perayaan perbedaan. Ini mengajarkan kita untuk melihat perbedaan sebagai kekuatan dan tidak sebagai hambatan. Dengan mendekati hubungan dan tantangan dengan mentalitas terbuka, open-minded, kita dapat menciptakan solusi yang inovatif dan efektif yang memanfaatkan keunikan setiap individu. Contoh praktis dari sinergi dapat dilihat dalam proyek kolaboratif di mana anggota tim dengan latar belakang dan keahlian yang beragam datang bersama. Dalam situasi ini, setiap orang membawa perspektif unik yang ketika digabungkan dapat menghasilkan ide-ide inovatif dan solusi yang sebelumnya, kayaknya nggak pernah kepikiran sebelumnya. Dan ini adalah inti dari brainstorming efektif di mana fokusnya adalah untuk menciptakan ruang di mana ide-ide dapat bertabrakan dan juga berkembang menjadi sesuatu yang baru dan valuable atau berharga. Dalam hubungan pribadi, sinergi memungkinkan kita untuk membangun jembatan pengertian dan rasa hormat, saling respect. Dengan berfokus pada komunikasi yang efektif dan mencari titik temu, kita akan dapat mengatasi perbedaan dan menciptakan hubungan yang lebih kaya dan lebih memuaskan. Ini mengajarkan kita bahwa melalui kerjasama dan pemahaman timbal balik, kita dapat mencapai lebih dari sekedar kompromi. Kita akan dapat menciptakan nilai baru yang menguntungkan semua pihak. Asik kan? Mengembangkan sinergi membutuhkan sikap terbuka, fleksibilitas, dan udah pasti komitmen untuk memahami dan menghargai pandangan orang lain. Hal ini juga membutuhkan komunikasi yang efektif dan kemampuan untuk mendengarkan secara aktif, yang akan memungkinkan ide-ide dan solusi baru muncul dari diskusi yang produktif. Dan salah satu tantangan terbesar dalam menciptakan sinergi adalah mengatasi hambatan komunikasi dan prasangka. Hal ini tentunya memerlukan usaha sadar untuk menahan penilaian dan mendekati setiap situasi dengan pikiran terbuka dan hati yang siap untuk belajar. Dengan melakukan ini, kita membuka kemungkinan untuk pertumbuhan dan pembelajaran yang tak terduga. Sinergi ketika dilakukan dengan benar dapat mengubah cara kita bekerja dan berinteraksi. Ini mengundang kita untuk melihat dunia dari perspektif yang lebih luas, menghargai keberagaman, mencari solusi kreatif untuk masalah kita. Melalui kolaborasi yang efektif dan saling mengerti, kita akan dapat menciptakan nilai yang lebih besar dan mencapai tujuan yang lebih tinggi. Seiring kita memeluk kekuatan sinergi dalam kehidupan kita, kita membuka pintu untuk new opportunity, kemungkinan baru, dan hubungan yang lebih kaya. Dan ini adalah langkah penting menuju menciptakan dunia yang lebih terhubung dan juga dunia yang lebih produktif.
Kebiasaan ketujuh dari Stephen Covey, mengasah gergaji, berbicara tentang pentingnya pemeliharaan dan peremajaan diri sendiri untuk memastikan efektivitas berkelanjutan dalam semua aspek kehidupan. Metafora mengasah gergaji merujuk pada kebutuhan untuk mengambil waktu secara teratur untuk memperbaharui diri sendiri secara fisik, sosial, atau emosional, mental, dan juga spiritual. Dengan melakukan ini, kita menjaga dan meningkatkan aset terbesar kita, yaitu diri kita sendiri. Mengasah gergaji secara fisik berarti merawat tubuh kita melalui nutrisi yang baik, olahraga teratur, istirahat yang cukup, dan juga pencegahan. Hal ini memungkinkan kita untuk menjalani kehidupan yang lebih aktif dan energik, meningkatkan kesehatan dan juga tentunya kebahagiaan kita. Secara sosial atau emosional, mengasah gergaji berarti bekerja pada hubungan kita, membangun koneksi yang kuat dengan orang lain, dan juga mengembangkan keterampilan komunikasi. Ini juga mencakup empati, mendengarkan secara empatik, dan menyembuhkan serta memperkuat hubungan kita. Mengasah gergaji secara mental melibatkan pembelajaran, membaca, menulis, dan mengajar. Jaga otak kita terstimulasi dan terlibat melalui tantangan intelektual dan kreativitas yang akan membantu kita tumbuh dan terus berkembang. Dan pada akhirnya, mengasah gergaji secara spiritual mungkin saja melibatkan meditasi, doa, kontemplasi dengan alam, musik, atau seni. Ini adalah tentang menemukan arti, tujuan, dan kedamaian dalam hidup kita, memungkinkan kita untuk kembali ke pusat kita dan memperbarui komitmen kita terhadap nilai-nilai inti di dalam kita. Praktik mengasah gergaji ini bukanlah kegiatan sekali jalan, tapi merupakan sebuah proses yang berkelanjutan, yang membutuhkan komitmen dan juga disiplin. Ini adalah tentang menyeimbangkan berbagai aspek kehidupan kita dan memastikan bahwa kita tidak hanya fokus pada satu area sambil mengabaikan yang lain. Dengan merawat diri kita sendiri secara holistik, kita akan meningkatkan kemampuan kita untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang mungkin datang. Contoh kehidupan nyata dari praktik ini dapat ditemukan dalam rutinitas harian orang-orang sukses yang mengutamakan kesehatan fisik, pengembangan intelektual, hubungan yang sehat, dan pertumbuhan spiritual. Mereka yang berkomitmen untuk pemeliharaan diri menemukan bahwa mereka tidak hanya lebih bahagia dan juga tidak hanya lebih sehat, tetapi lebih produktif dan efektif dalam pekerjaan dan juga hubungan mereka. Mengasah gergaji adalah mengingat bahwa untuk tetap efektif dalam mencapai tujuan kita dan menjalani kehidupan yang memuaskan, kita perlu memprioritaskan peremajaan diri. Keep improving. Ini adalah inti dari menjalani kehidupan yang seimbang dan bermakna, di mana kita terus tumbuh, belajar, dan berkembang sebagai individu. Dengan ini, kita telah mengeksplorasi ketujuh kebiasaan yang diajarkan oleh Stephen Covey, masing-masing membangun dan mendukung yang lain, membimbing kita menuju kehidupan yang lebih efektif dan memuaskan. Mempraktekkan kebiasaan ini secara konsisten akan membuka jalan menuju sukses dan kebahagiaan yang berkelanjutan. So, saya Coach Yudi Chandra, mau bisnis, mau sukses, ubah nasib, yes, pasti bisa.